Pak Wali, izin Pak Wali. Belakangan ini kan demonstrasi merebak ya, dimulai dari pekan lalu di DPR RI. Kemudian ada korban ojol yang dilindas perantis dan prosesnya di internal Polda masih berjalan. Tapi setelah itu secara keseluruhan demo berkembang di berbagai wilayah. Di Makassar gedung DPR-nya dibakar, di Jember nggak salah, dan di berbagai wilayah lainnya banyak demonstrasi yang berujung perusakan fasilitas umum. Di Tangerang, di kota Tangerang sendiri sejauh ini Pak masih sangat kondusif. Ya. Apa yang dilakukan Pemkot Tangerang Pak? Ini kan sebuah gerakan yang kita nggak tahu siapa yang mengkondisikan ya. Pasti ada yang menggerakkan kaitan dengan demonstrasi yang berawal dari isu tentang kenaikan tunjangan DPRD dan demo ada yang tergilas ojol soal kita apa. Kita juga sangat prihatin dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Diawali dengan Forkopimda tentunya. Kalau rapat Forkopimda itu rutin Ya. untuk mengantisipasi ya kemungkinan akan terjadi dan bagaimana kita bisa mendorong pembangunan. Nah, begitu terjadi adanya demonstrasi, kami langsung melakukan rapat Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, dan melibatkan para tokoh masyarakat MUI diantaranya. Kita bahas bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mengamankan lingkungannya masing-masing. Semua organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, organisasi sosial, politik, dan bahkan organisasi keagamaan kita ajak bersama-sama mengamankan kota ini karena kota Tangerang adalah rumah kita. Kita sampaikan ke sana bagaimana masyarakat kota Tangerang ada rasa memiliki terhadap kotanya sendiri, mengamankan lingkungannya masing-masing, melibatkan saya ajak masyarakat melalui para organisasi perangkat daerah. Saya juga langsung mengadakan rapat evaluasi kewilayahan, melibatkan OPD, camat, lurah. Saya perintahkan camat, lurah secara kewilayahan ini agar mengajak masyarakatnya melalui RT RW. Jadi semuanya bergerak kemarin. Ya. Kan yang menjadi sasaran ini yang akan dipengaruhi ada ojol, karena Betul. ojol yang terlindas. Iya. Di sini ojol kita ajak ngobrol, para ketuanya juga mau untuk jangan sampai terprovokasi. Dan alhamdulillah ini yang mengamankan, yang menjaga kantor, karena sasarannya adalah kantor-kantor polisi, kemudian gedung dewan. DPRD bersebelahan sama DPRD bersebelahan dengan kantor wali kota. Itu yang jagain kantor DPRD, kantor wali kota itu para ormas. Kita ajak. Oke. Ojol yang jagain. Ojol. Nah, terus organisasi kemasyarakatan ada Forkabi, FBR, kemudian Jawara, perguruan pencaksilat, semuanya. Jadi masyarakat yang ini jagain. Alhamdulillah ditambah pasukan dari TNI Polri. Kalau itu tidak luput karena memang jadi kewajiban untuk menjaga keamanan negara. Jadi anomali ya Pak, di sini malah ojolnya ikut. Ya alhamdulillah relatif lah kondusif. Iya. Karena memang
kita nggak boleh menyepelekan persoalan yang walaupun itu kita anggap kecil, apalagi situasi begini. Jangan merasa aman, tapi tetap kita tingkatkan kewaspadaan kita. Iya Pak. Nah Pak, khusus ini kan masyarakat berawal dari tuntutan terhadap DPR RI ya Pak. Ya. DPR RI yang melihat mereka bisa joget-joget di tengah situasi ekonomi seperti ini. Ya. Mereka seperti tidak ada empatinya terhadap rakyat. Nah, di Pemkot Tangerang sendiri, bagaimana Bapak menginstruksikan jajaran Bapak untuk mengelola pemasukan supaya berefek atau bermanfaat buat masyarakat, Pak? Ya, sesuai dengan arahan Pak Mendagri bahwa kita nggak boleh saat ini mengadakan acara-acara dengan seremonial yang ini ya. Dan itu saya lakukan. Bahkan jauh sebelum itu juga saya udah lakukan itu. Ditambah dengan arahan Pak Mendagri, ini juga kita perkuat bagaimana agar tidak ada pemborosan terhadap keuangan daerah. Pak izin Pak, terkait dinas pendidikan Pak. Ya. Kemarin sempat ada kejahatan seksual di SMP itu Pak. Oh, itu mah sudah ditangani ya, karena kan kedua belah pihak juga masih ini ya, masih saling ini sudah ditangani sama polisi ya. Polisi ya, oke, siap. Kita serahkan semuanya kepada yang mempunyai kompetensi. Iya. Pak, terakhir Pak, izin imbauan Bapak kepada warga Kota Tangerang di situasi kayak gini. Oke, perekonomian memang agak landai gitu, tapi apa yang perlu kita lakukan bersama gitu Pak? Nggak ada daerah bisa maju kalau swastanya secara ekonominya juga nggak kuat. Makanya kita mendorong bagaimana pihak swasta ini bisa tumbuh dan berkembang, ekonomi masyarakat semacam UMKM dan lain sebagainya. Saya menyampaikan kepada dinas terkait agar ini kaitan dengan perizinan harus dimudahkan semuanya, birokrasinya jangan terlalu berbelit-belit karena ini berdampak kepada perkembangan perekonomian juga. Mengurangi pengangguran, juga meningkatkan perekonomian lingkungan dan mendorong para ekonomi kreatif semacam UMKM. Iya. Mudah-mudahan Kota Tangerang ini kota kita aman terus Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ya dengan kolaborasi pentahelik ini ya bisa menguatkan sistem pembangunan di kota kita, karena saya selalu bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik ya, meningkatkan perekonomian untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang nggak bisa sendirian ini juga ya, diperlukan kerjasama sinergi semua pihak ya, saling mendukung, saling berkontribusi ya. Contohnya banjir kemarin Pak ya. Banjir ya. Kan bersinggungan dengan Jakarta Barat, Banten. Iya. Siap. Itu karena banjir kan, penanganan banjir juga kan nggak bisa parsial satu titik saja dari hulu ke hilir. Jadi begitu apapun persoalannya dari hulu ke hilir. Ekonomi dari pusat sampai ke masyarakat. Nah, pemerintah juga, pemerintah daerah ini, saya Kota Tangerang bagaimana bisa melakukan keselarasan. Program pusat harus kita lakukan di daerah, karena sasaran utamanya kan masyarakat yang ada di daerah-daerah. Pernah gini nggak sih? Aduh, pusing ya kepala daerah. Ya, karena itu memang konsekuensinya. Iya. Kepala daerah ibarat orang tua dalam sebuah keluarga yang harus tahu betul, memahami karakteristik masyarakatnya, keinginan keluarganya ya, karena memang sasaran utama pemerintah adalah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya.
Kalau Bapak dianggap ini Pak Wali nggak bener nih, nggak kerja kayak gitu-gitu Pak, omongan kayak gitu. Iya, itu kan menurut sudut pandang. Nah, ini nggak ada orang yang bisa memandang secara paripurna. Nggak ada Nah, manusia ketika yang ada orang yang mempunyai pemikiran yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ini tugas kita juga untuk menyampaikan informasi. Ya, kita juga nggak boleh baperan juga, nggak boleh panik, nggak boleh baperan. Ya, kita kalau memang ini kita harus dapat bagaimana melakukan klarifikasi dengan ya humanis ya. Nggak boleh mudah marah, panik, emosi. Ya, emang harus sabar. Ini cocok sama karakter Bapak nih. Iya. Pak, ini disclaimer nih Pak. Jadi sobat Warta Kota, sobat Tribun Tangerang, setiap pagi itu, ini saya udah berapa kali ke rumahnya Pak Wali. Beliau tuh selalu menerima tamu yang jumlahnya nggak sedikit. Siap, ya. Semua ditanya satu-satu, ada perlu apa Pak, ada kendala apa, Masalah apa? Iya. Itu dalam rangka apa sih Pak? Dari dulu nggak berubah maksud Pulang saya gitu. kantor juga udah antri juga. Iya, pulang kantor. Kadang-kadang saya pulang jam 11 malam udah masih antri, masih Nungguin Bapak mereka. Iya. Yang saya selalu terus buka pintu itu, membuka keran, menyerap informasi keluhan-keluhan. Ya alhamdulillah dengan keterbukaan kita tahu apa yang dihadapi masyarakat punya persoalan apa, sehingga apa yang harus kita lakukan. Ya kalau kita nggak buka pintu itu, kita nggak tahu informasi, nggak tahu keluhan-keluhan masyarakat. Istilahnya belanja masalahnya justru di situ masalah ya, itu di sana juga. Susah-susah kita pergi keliling. Ini mereka datang menyampaikan apakah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, sosial, politik, keagamaan. Nah, itu tugas kita dengan informasi yang kita dapat, termasuk keluhan-keluhan masyarakat itu ya memang itulah yang memang harus kita selesaikan, solusinya seperti apa. Siap. Mudah-mudahan nggak berubah terus ya Pak. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Wali atas waktunya. Terima kasih Mas Eko. Siap.